Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafik, NIM 2020 020032. Prodi Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang. Saya di sini akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Evi Dian Kartikasari yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Kredit dan Mereview Jurnal. Pelaksanaan pemberian kredit, hal-hal yang dilakukan bank dalam pelaksanaan pemberian kredit yaitu: satu, mengendalikan risiko kredit, yang kedua, melaksanakan strategi kredit, dan yang ketiga, monitoring dan pengawasan kredit. Mengendalikan risiko kredit. Kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Jenis-jenis risiko kredit. Risiko yang pertama ada risiko yang bersifat jangka pendek, short term risk atau likuiditas. Yang kedua, risiko yang bersifat jangka panjang, long term risk atau risiko kegagalan memenuhi kewajiban jangka panjang. Prinsip kehati-hatian selalu diutamakan dalam melaksanakan setiap keputusan kredit untuk menciptakan suatu kondisi yang terkontrol dan aman. Salah satu pejabat di lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit adalah Credit Risk Management atau CRM dan Relationships Management atau IRM. Jumlah maksimum kredit yang diberikan berdasarkan keputusan komite kredit. Tanggung jawab CRM atau Credit Risk Management dan IRM Relationships Management. Tanggung jawab CRM. Yang pertama ada tanggung jawab utama mengendalikan risiko kredit. Yang kedua, bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengelola portofolio kredit. Dan yang keempat, berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian atau parameter scoring system, serta alat analisis yang bisa atau layak digunakan. Tanggung jawab IRM yaitu ada tiga. Satu, pada saat ada kredit yang bermasalah, maka memindahkan kelolaannya ke CRM untuk diselesaikan. Yang kedua, bertanggung jawab atas kelanjutan bisnis atau usaha perbankan. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan CRM dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Tugas komite kredit. Tugas komite kredit adalah meneliti dan menilai permohonan kredit baru yang berjumlah besar, meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan alasan-alasan atas permintaan tersebut, meneliti dan menilai semua kredit yang mengalami kemacetan untuk mengetahui dan menentukan sebab-sebabnya, meneliti apakah semua pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank, memeriksa kelengkapan dokumen kredit, memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan kredit. Keputusan komite kredit tidak memiliki celah lemah atau cacat untuk digugat balik oleh pihak debitur. Default risk atau DR. Default risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam secara tepat waktu. Penyebab default kredit atau kondisi makroekonomi tidak stabil, penurunan penjualan perusahaan, korupsi, kudeta, kekisruan yang terjadi di perusahaan tersebut. Kebijakan untuk menghindari DR ada tiga. Yang pertama, bagi kreditur akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Kredit yang tidak didukung dengan anggunan akan menghadapi default risk yang lebih tinggi. Yang kedua, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan di kemudian hari. Dan yang ketiga, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai
fluktuasi di pasar. Oke, yang kedua, melaksanakan strategi kredit. Definisi strategi kredit menurut Irham 2014. Bentuk keputusan yang diterapkan oleh kreditur dan debitur dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan oleh risiko internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adalah keputusan perusahaan atau bank atau lembaga pemberi kredit. Risiko eksternal, risiko pasar, market risk, resesi ekonomi dunia, bencana alam, konflik, pengambilan kekuasaan secara paksa, kondisi politik, berbagai tindakan militer. Tujuan penerapan strategi kredit ada 5. Yang pertama, antisipasi risk default. Yang kedua, prudent atau kehati-hatian. Yang ketiga, konsep strategi dibuat sangat hati-hati oleh tim yang bereputasi baik dan memahami kondisi ekonomi. Yang keempat, memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa perusahaan akan berjalan lancar secara berkelanjutan. Dan yang kelima, lembaga perbankan menjadi lebih yakin dan menganggap manajemen perusahaan memiliki kualitas dalam menjalankan usahanya. Tahap pelaksanaan strategi kredit yaitu menetapkan alasan yang kuat untuk menjelaskan mengapa diperlukan pembentukan strategi kredit. Pembentukan konsep strategi kredit dilakukan oleh tim yang dipilih dan diseleksi berdasarkan usulan pihak manajemen perusahaan. Anggota tim yang menyusun konsep strategi kredit adalah yang paham akan berbagai kebijakan konsumen. Penyusunan konsep strategi kredit mengacu pada aturan dan mekanisme format strategi yang berlaku umum. Pihak tim penyusun diberikan hak untuk melakukan pantauan atas kebijakan kontrol secara ketat. Permasalahan umum dalam penerapan strategi kredit. Keterbatasan dana untuk mengontrol jalannya aktivitas bisnis. Perusahaan sulit menemukan tenaga SDM yang bereputasi baik. Kondisi ekonomi dalam negeri dan luar negeri. Keterbatasan aset. Aset sering dijadikan cadangan kerugian. Dengan terbatasnya cadangan memungkinkan perusahaan dalam keadaan bermasalah pada saat posisi yang tertekan. Posisi tertekan adalah posisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang ketiga, monitoring dan pengawasan kredit. Pengertian monitoring kredit. Pantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu kredit atau uncollectible itu, dan bank dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektibilitas kredit. Pengawasan kredit yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit atau term of lending. 3 konsep penting yang dilakukan bank sebagai kontrol atau pengawasan kredit yang berjalan adalah yang pertama, pertambahan risiko kredit bisa dibatasi dengan memperpendek jangka waktu kredit. Yang kedua, informasi disiapkan sedemikian rupa sehingga pihak bank akan selalu dapat mengawasi munculnya kesukaran pembayaran angsuran kredit sedini mungkin. Dan yang ketiga, dalam peristiwa kesukaran pembayaran angsuran kredit atau kesukaran uang, bank melaksanakan opsi untuk menarik kredit tersebut. Bentuk risiko dan solusi pada sektor bisnis perbankan. Yang pertama ada kredit macet. Solusinya adalah dengan melakukan appraisal atau menaksir kredit dengan teliti dan detail agar dihasilkan keputusan kredit yang layak. Yang kedua, debitur meninggal dunia. Apabila terjadi risiko ini, maka kredit dilakukan hapus buku. Yang ketiga, RUS, yaitu penarikan besar-besaran oleh masyarakat dari setiap tabungan atau saving dan deposito atau time deposit dan jenis lainnya yang mereka miliki karena ketidakpercayaan pada perbankan tersebut.
Hal ini mengakibatkan bank mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Yang keempat, risiko portofolio. Untuk meminimalisir risiko ini, perbankan harus memiliki analisis portofolio yang berkualitas dan mengalokasikan dana untuk membayar analisis tersebut. Portofolio adalah menganekaragaman dari keputusan investasi atau kredit. Yang kelima, kejahatan hacker, yaitu mereka yang menerobos rahasia keuangan perbankan dan mengambil sejumlah dengan cara memindahkannya ke rekening milik pribadinya secara online melalui internet. Dan yang terakhir, keenam, situasi dan kondisi persaingan perbankan dalam negeri dan luar negeri. Solusi sebagai tindakan antisipasi risiko sektor perbankan. Yang pertama ada menciptakan lingkungan yang fair, mempertegas kepemilikan atas asas manfaat, atau misalnya ketentuan boleh atau tidak pihak asing masuk ke semua pasar. Yang kedua, pembatasan tegas pihak asing tidak masuk pada pasar mikro atau microfinance. Dan yang terakhir, ketiga, bank perlu diklarifikasi berdasarkan gerak aktivitasnya, misalnya bank perumahan, bank infrastruktur, bank perkreditan rakyat. Materi selanjutnya tentang mereview jurnal dengan judul analisis simulasi antrian teller untuk meminimalisasi waktu tunggu. Studi kasus BCA KCP Ruko Rajawali Palembang. Penulis Dewi Purnama dan Ahmad Alfian. Volume nomor 2 dan halaman 24 sampai 33. Reviewer saya sendiri, Arafik. Tahun terbit 1 Juli 2018. Pendahuluan. Meningkatnya kompetisi yang mengarah pada pemenuhan tuntutan kebutuhan nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas menyebabkan dunia usaha harus terus berjuang meningkatkan pelayanan dan fleksibilitasnya untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara cepat dan tepat. Salah satu hal yang menyolok dalam sebuah instansi pelayanan langsung ke nasabah adalah bagian fasilitas pelayanan. Waktu mengantri yang terlalu panjang bisa menyebabkan nasabah enggan untuk berkunjung kembali di masa yang akan datang. Di sisi lain, bila tidak ada antrian hingga tenaga kerja bagian fasilitas pelayanan banyak yang menganggur akan menyebabkan kerugian secara implisit bagi perusahaan. Dalam hal memberikan layanan kepada nasabah, fenomena mengantri tidak dapat dihindari dan sering dijumpai, di mana banyaknya para nasabah menunggu untuk dilayani. Panjang dan lamanya antrian membuat nasabah merasa tidak nyaman karena menganggap waktu mereka terbuang percuma saat mereka mengantri sebelum dilayani. Di BCA KCP Ruko Rajawali Palembang, dalam meningkatkan kualitas pelayanannya selalu mengusahakan agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah sesegera mungkin agar nasabah dapat segera dilayani tanpa harus menunggu lama. Waktu menunggu nasabah berkisar antara 2 detik hingga 1 jam 4 menit 29 detik atau rata-rata 16 menit 28 detik. Rata-rata waktu proses teller adalah 13 menit 2 detik dan rata-rata waktu dalam sistem adalah 24 menit 18 detik. Panjang antrian antara 1 sampai dengan 20 antrian. Menurut wawancara dengan salah satu Satpam BCA KCP Ruko Rajawali, dalam satu hari terdapat 2-5 orang yang membatalkan transaksi karena antrian terlalu panjang. Nasabah yang membatalkan transaksi memilih untuk datang ke kantor BCA lain atau melakukan transaksi di keesokan hari. Bila semakin banyak nasabah yang pergi akan mempengaruhi income atau pendapatan cabang. Bila pendapatan cabang menurun akan berdampak pada penilaian cabang dan bonus tahunan pegawai bank. Dari uraian di atas, dengan menyadari arti pentingnya pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, maka perlu adanya perbaikan kinerja dari proses pelayanan yang mempunyai sifat ketidakpastian tersebut. Sedangkan simulasi yang sangat cocok untuk mengamati sistem yang bersifat tidak pasti.
Pada rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana model simulasi yang paling tepat digunakan sehingga dapat menghindari terjadinya antrian panjang atau waktu menunggu yang lama, dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan model simulasi pada teller dan mencari solusi agar lama waktu antri nasabah dapat berkurang. Metode penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian simulasi antrian teller di BCA-KCP Ruko Rajawali diuraikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, formulasi masalah, melakukan observasi awal untuk mengetahui permasalahan yang ada. Observasi ini dilakukan agar dapat mengetahui fenomena-fenomena yang ada pada objek sistem yang menjadi perhatian dalam penelitian. Dari fenomena-fenomena tersebut diidentifikasi permasalahan yang ada dan dirumuskan masalahnya. Kedua, merencanakan penelitian. Setelah masuk diketahui langkah selanjutnya, yaitu menentukan tujuan pelaksanaan penelitian. Jadwal pelaksanaan, mengambil data, kemampuan yang harus dimiliki, program yang akan digunakan, menentukan tingkat kedetailan model, tingkat keakuratan eksperimen, dan bentuk penyajian laporannya. Ketiga, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu jumlah fasilitas dan kapasitasnya pada antrian, hari, tanggal, dan pukul kedatangan setiap nasabah dalam 1 bulan, lama waktu proses pelayanan teller kepada nasabah. Yang keempat, pembentukan model. Untuk membentuk model simulasi sebelumnya harus mendefinisikan sistem, kemudian membangun modelnya. Yang kelima, program tujuan penelitian yang jelas dan telah diorganisasi dengan baik dalam merencanakan studi atau penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menggambarkan sistem lebih detail untuk dipelajari. Langkah ini merupakan pengembangan dari model konseptual yang akan dibuat model simulasinya. Tahap pemrograman dilakukan dengan ProModel 7.0. Yang keenam, menjalankan eksperimen. Eksperimen dilakukan setelah model telah tercapai kondisi steady state, yaitu kondisi keluaran distribusi atau nilai statistik tidak berubah terhadap waktu. Dalam menjalankan eksperimen, beberapa tuntutan pertanyaan yang harus diperhatikan, yaitu apakah simulasi akan dilakukan pada kondisi yang baik atau dengan periode waktu tertentu, bagaimana mengurangi kesalahan pada model simulasi tersebut, berapakah seharusnya lamanya waktu simulasi dijalankan, dan berapakah replika yang seharusnya dicabut. Ketujuh, analisis keluaran. Pada analisis keluaran ini membandingkan keluaran model simulasi dengan sistem aktual. Saat menjalankan simulasi, jika input bersifat probabilistik, sangat penting untuk melakukan perhitungan statistik secara akurat atau signifikan. Tujuan dari eksperimen terhadap model simulasi yang dilakukan tidak hanya mengetahui berapa baik sistem aktual berjalan, tapi juga membantu untuk memperoleh pengertian yang cukup mendalam mengenai sistem. Kedelapan, pendokumentasian hasil. Hasil dari keseluruhan dari simulasi harus didokumentasikan secara jelas dan ringkas. Laporan ini memungkinkan pengguna model meninjau kembali formulasi akhir, sistem alternatif, kriteria yang digunakan untuk membandingkan alternatif, hasil eksperimen, dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. 9. Analisis. Setelah hasil dari simulasi didapat, maka dihubungkan dengan kerangka teoritis yang digunakan untuk dibandingkan dengan sistem aktual untuk mengetahui sudah sejauh mana hasil simulasi menjawab semua permasalahan seperti analisis terhadap utilisasi, performansi, kapasitas desain, dan kapasitas efektif dari resource, lokasi, entitas, dan sebagainya. 10. Kesimpulan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari proses penelitian ini. Langkah ini berisi mengenai simpulan yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan peneliti terhadap peneliti selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. 1. Data jumlah kedatangan nasabah. Data jumlah kedatangan selama 1 jam dalam sehari diambil sebanyak 350. Sampel kedatangan dalam 1 bulan didapat dari rekor dengan banyaknya pengambilan data atau 14 kali. Hasil pengamatan dapat dilihat dalam lampiran L-1. Data pengamatan. Nasabah yang datang melakukan transaksi berupa setor tunai
transfer, tarik tunai, pemindah bukuan, pembayaran kredit, clearing, RTGS, LLG, hingga transfer ke luar negeri. Yang kedua, data waktu antar kedatangan nasabah. Data waktu antar kedatangan nasabah diambil sebanyak 350 sampel dalam 1 bulan yang didapat dari rekor dengan banyaknya pengambilan data. Waktu minimum antar kedatangan nasabah yaitu 1 detik dan waktu maksimum 1947 detik atau 32,45 menit dengan rata-rata waktu antar kedatangan 2 menit 7 detik modus 1 detik standar. Ketiga, data waktu proses di teller. Pada pengumpulan data waktu di teller, data yang diambil tidak dibedakan antara data untuk transaksi kecil maupun transaksi besar karena tidak berpengaruh pada hasil simulasi. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan input data program start feed data tidak dapat dipisahkan atau kecil maupun besar. Data waktu pelayanan atau proses di teller diambil sebanyak 350 sampel dalam 1 bulan yang didapat dari rekor. Data waktu proses terdiri dari 4 teller yaitu teller 1, teller 2, teller 3, dan teller 4. Pada teller 1 waktu minimum pelayanan nasabah yaitu 4 menit 5 detik dan waktu maksimumnya 17 menit 12 detik dengan rata-rata waktu pelayanan 8 menit 27 detik, modus 6 menit 20 detik. Standar deviasi 2 menit 30 detik dan variansi 36,9 menit 10 detik. Pada teller 2 waktu minimum pelayanan nasabah yaitu 4 menit 15 detik dan waktu maksimumnya 16 menit 22 detik dengan rata-rata waktu pelayanan 8 menit 6 detik. Modus 5 menit 2 detik, standar deviasi 2 menit 58 detik dan variansi 66 menit 40 detik. Pada teller 3 waktu minimum pelayanan nasabah yaitu 4 menit 20 detik dan waktu maksimumnya 17 menit 10 detik dengan rata-rata waktu pelayanan 7 menit 30 detik. Modus 5 menit 21 detik, standar deviasi 2 menit 27 detik dan variansi 343 menit 24 detik. Pada teller 4 waktu minimum pelayanan nasabah yaitu 4 menit 6 detik dan waktu maksimumnya 15 menit 20 detik dengan rata-rata waktu pelayanan 7 menit 45 detik. Pembahasan. Hasil simulasi bersifat terminating karena awal dan akhir jalannya simulasi ditentukan dengan asumsi data jumlah nasabah yang dilayani telah acak serta interval kepercayaan P 95%, tingkat signifikan A 0,05 sampel sama dengan 20, X sama dengan 7,48 dan standar deviasi S sama dengan 1 jumlah replikasi 20 kali sudah mencukupi. Jumlah teller yang dibutuhkan dapat diketahui dari utilisasi di masing-masing teller. Jika utilisasinya tinggi misalkan 90% maka perlu untuk menambahkan lagi, begitu juga peralatan dan area atau ruang tunggu. Namun semuanya tidak bisa dengan begitu saja, harus ditambah karena harus memperhatikan faktor yang lainnya. Kemampuan maksimum dari sistem pelayanan yang ada bisa dilihat dari output aktual dari tiap lokasi, tentunya dengan utilitas yang tinggi. Hasil simulasi merupakan gambaran sistem saat ini dan bisa mencerminkan beberapa waktu ke depan, 1-3 bulan. Dari data yang telah dikumpulkan selama 1 bulan diharapkan dapat mencerminkan distribusi dari parameter yang ada dalam beberapa bulan ke depan untuk masing-masing data yang diukur. Dalam model simulasi yang dibentuk, tidak semua komponen dari sistem nyata dipresentasikan dalam model simulasi karena bila dimodelkan semua, model simulasi menjadi sangat kompleks. Model simulasi dibentuk dengan mempertimbangkan komponen-komponen dari sistem nyata yang memiliki pengaruh besar dalam performansi sistem. Hasil simulasi menunjukkan jika dibandingkan dengan data aktual terlihat jumlah nasabah yang dilayani per hari dalam model simulasi tidak jauh berbeda dengan jumlah nasabah yang dilayani dalam sistem nyata. Untuk 20 replikasi sistem sudah dianggap melewati titik steady state karena dengan sampel replikasi sebanyak 19 kali sudah dianggap mewakili parameter untuk menjalankan nasabah yang diestimasi. Untuk nasabah yang masuk dalam sehari, jumlah yang masuk sebesar 205 nasabah. Ukuran performansi sistem untuk 20 replikasi 20 hari yaitu kapasitas nasabah yang dilayani seorang teller adalah 1 orang secara bergantian.
Teller 1 memiliki utilitas 96,96%, teller 2 memiliki utilitas 96,52%, teller 3 memiliki utilitas 95,22%, dan nilai utilisasi teller 4 adalah 96,92%. Fenomena blocking yaitu nasabah harus menunggu untuk bisa dilayani sebesar 7,57%. Simpulan, model simulasi yang didapat dengan menggunakan program ProModel 7.0 adalah model simulasi menyerupai sistem nyata, terdiri dari 5 orang teller di mana utilisasi tiap teller adalah 87,004%, 84,62%, 8472%, 81,13%, dan 81,14%. Sedangkan waktu nasabah menunggu beragam, paling cepat 2 detik dan paling lama 1 jam, dengan rata-rata 16 menit 28 detik dengan panjang antrian 1-20 orang. Bila dilakukan penambahan waktu teller, maka rata-rata mengantri menjadi 12 menit 36 detik. Begitulah materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.